Garuda melayani ke Jakarta, Berapa kali flight kemudian Surabaya Jakarta? Surabaya Jakarta mungkin sekitar 6 sampai 6 7 flight per day. Lagi nih, ini Ya, kemudahan lagi silakan nih. datang ke. Tapi bayarnya cash ya, Pak ya? Nah, bayarnya langsung ke Garuda, Pak. Kita punya nomor rekening. Kita punya nomor rekening. Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Kita ada di rumah logistik Alfi Jawa Timur seperti biasanya, tapi yang hadir pada pagi hari ini orang-orang yang luar biasa. Pada sesi terkait sama logistik operator, ya hadir dengan kita hari ini adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, nama besarnya Indonesia loh ya. Ini adalah pengangkut udara baik domestik atau internasional, seperti teman-teman logistik ketahui. Dan kita akan berbicara mengenai Garuda Indonesia yang merayakan hari ulang tahun ke-74 dan sekaligus punya kejutan apa nih Garuda Indonesia pasca pandemi. Nah, ini informasinya bisa lebih detail, mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut dari dua tokoh yang hadir di pagi ini. Ada Pak Amran, adalah sales manager area Jawa. Kemudian ada Pak Rangga Maulana. Pak Rangga Maulana adalah manajer cargo operation. Nah, dua-duanya orang penting di Garuda Indonesia. Ada apa-apa tanya langsung nanti. Dapatkan nomor teleponnya berikutnya ya. Oke, stay tune in. Kita akan lanjutkan. Selamat pagi Pak Amran dan selamat pagi Pak Rangga. Selamat pagi, Pak Iko. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Garuda selalu terbang ya. Selalu, Pak. Selalu terbang. Kita optimis, Pak. Oke, nih semoga terbangnya lebih tinggi, lebih luas. Iya. Harapannya begitu. Oke, nih omong-omong namanya ulang tahun yang 74, apa nih surprise-nya dari Garuda Indonesia? Atau boleh cerita dong Garuda Indonesia sekarang bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, Bapak Ibu pemirsa. Terima kasih Pak Iko sudah difasilitasi. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Amran. Saya didampingi sama Mas Rangga yang selalu berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan yang terbaik untuk pengangkutan kargo dari pengirim-pengirim khususnya di BO Surabaya. Nah, di tahun kami Pak, di 74 tahun ini kami ada banyak perubahan Pak. Jadi kami sudah mulai ekspansi dan diharapkan kami akan menambah armada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kebutuhan dari pasar dari sisi penumpang dan dari sisi kargo juga Pak. Betul. Selain itu juga kami di awal tahun ini kami sudah bersatu bersama Citylink. Jadi produk. Oh iya, sebelumnya terpisah ya? Iya, sebelumnya memang terpisah. Ada manajemen terpisah. Sekarang udah jadi satu. Ke depan kita akan menjadi satu Pak. Jadi baik customer yang ingin menggunakan flight Citylink dan Garuda itu bisa single airway bill dan bisa dilayani oleh Citylink dan Garuda. Dua-duanya berlaku airway bill-nya, SMU-nya tetap beda tetapi satu manajemen. Betul Pak. Dari sisi operation juga sama, nanti didukung Mas Rangga, detailnya nanti disampaikan sama Mas Rangga, itu nanti kita sudah bersatu semua. Jadi tata caranya dan salesnya segala macam itu sudah bersatu semua. Dari sisi operation Pak Rangga, mungkin ada sesuatu yang baru nih, kan Garuda itu identiknya pesawat baru-baru nih. Dulu kan ada Airbus 330 yang baru kan, kemudian mungkin ada update berikutnya nih. Baik Pak, kalau dari sisi aircraft terutama mungkin saya cerita yang khusus di Surabaya ya. Surabaya saat ini memang mayoritas seringnya setiap hari yang beroperasi adalah menggunakan narrow body Boeing 737-800 NG. Beberapa kali mungkin ada upgrade penggunaan wide body Airbus 330, cuman sifatnya masih tematik Pak. Jadi memang kami belum ada schedule pasti untuk penggunaan aircraft wide body. Jadi setiap harinya yang kami sediakan itu masih menggunakan aircraft narrow body
Boeing 737-800 NG. Rute-rutenya pun saat ini untuk yang direct dari Surabaya, Garuda melayani ke Jakarta. Berapa kali Surabaya Jakarta? Surabaya Jakarta mungkin sekitar 6 sampai 7 flight per day. Daily ya? Daily. Mungkin di weekend nambah? Weekend sama Pak. Oh sama. Iya. Pagi sampai malam nih? Pagi sampai malam. Oke. Ada terus. Kargo kosongnya Surabaya Jakarta hari apa? Jam berapa? Kalau pagi biasanya penuh nih? Pagi penuh, harapannya siang, sore, malam penuh juga Pak. Iya. Ya, kemudian internasional selain Jakarta, Iya, selain Jakarta kami punya rute juga ke Kupang dan ke Denpasar. Dari Surabaya ke Kupang dan Surabaya ke Denpasar. Oke. Betul. Kalau untuk internasional saat ini belum ada yang Makassar Pak, Makassar. Kemudian biasanya ada Balikpapan, Makassar, Manado. Itu sudah operate juga? Oh iya, saat ini belum Pak. Oh belum operate. Saat ini belum operate. Sementara masih 3 rute tadi yang dari Surabaya Jakarta, Surabaya Kupang, dan Surabaya Denpasar. Surabaya Denpasar, betul. Kupang berapa kali Pak? Kupang 3 kali seminggu Pak. Oh 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Ke Denpasar? Ke Denpasar setiap hari. Pagi dan sore atau? Sekali aja Pak. Oh satu kali aja. Pagi? Iya pagi. Kemudian Kupang juga sehari, seminggu 3 kali, 1 kali. Oke. Soalnya kalau dari si penumpang Pak, biasa naik Garuda, nggak mau yang lain biasanya. Biasanya begitu kan? Biasanya begitu. Nah ini image-nya sangat kental dengan eksklusivitas dan layanan bagusnya kan gitu kan. Nah dari sisi kargo ya kita orang-orang logistik nih kan ya. Jadi kita ngomong kargo dulu nih Pak. Nah dari frekuensi domestik tadi kemudian masih narrow body semua ya. Kadang-kadang aja yang update untuk Surabaya Jakarta Airbus 330. Betul. Teman-teman logistik yang sudah familiar dengan udara. Nah, karakter loading di narrow body sama di wide body berbeda. Kalau narrow body bulky ya istilahnya ya. Kalau untuk yang wide body biasanya skip. Nah, ini teman-teman yang industri yang 1 koli banyak, 1 koli kilonya banyak kayak gitu. Ini kalau bicara gini Pak Amran seneng nih kan gitu. Ya, itu bisa mengangkat Garuda. Nah, kita bicara berikutnya tentang internasionalnya. Gimana nih Pak Rangga, Pak Amran? Terima kasih. Dari sisi salesnya Pak, memang kita ada beberapa rute, tapi memang baru dari Jakarta dan dari Denpasar Pak, sehingga ketika pelaku-pelaku ekspor untuk mau melakukan pengiriman ekspor itu diharapkan akan transit dari Jakarta ataupun Denpasar. Nah dari Denpasar kita punya Denpasar Narita yang operate 3 kali seminggu. Airbus 330 tentu ya? Iya betul, menggunakan wide body. Terus jam berapa Pak dari Denpasar? Dari Denpasar Narita itu jam 00.25 kalau nggak salah. Good connecting dong kalau bisa dari Surabaya ya? Iya betul. Terus kami juga punya Denpasar Incheon, kemudian ada Denpasar Singapura juga, dan ada Denpasar Melbourne. Jadi inilah yang bisa digunakan kalau misalnya via Denpasar. Kemudian kalau lewat Jakarta kita punya Jakarta Hong Kong, Jakarta Haneda, terus ada lagi Jakarta Singapura, kemudian kita juga punya Jakarta Kuala Lumpur, Jakarta Bangkok, dan Canton, Guangzhou. Kita punya ada extra flight cargo justru Pak, Hong Kong dan Canton itu. Connectingnya bagus kalau yang dari Surabaya. Misalnya ini terakhir kalau Surabaya itu banyak pemain Persebel misalnya. Betul Pak. Kalau transit Jakarta, connectingnya bagaimana? Ya, connectingnya bagus Pak. Jadi yang ke Hong Kong biasanya ya? Ya, yang ke Hong Kong. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengirim fresh fish, komoditi fresh fish itu kan memang tidak membutuhkan oksigen. Ya. Sehingga memang nanti mungkin bisa kirim pakai flight sore dari sini Pak, dari Surabaya Jakarta flight sore, nanti connect Cengkareng Hong Kong jam 1 malam. Itu sangat memungkinkan sekali. Sangat memungkinkan kan? Nah, dari proses custom dan lainnya sudah tidak ada masalah sudah tidak ada masalah. Transshipment kan itu transshipment jatuhnya. Ya betul Pak. Tapi udah single RWB langsung clearance di Surabaya. Betul. Kan, gitu kan. Kami juga sering menerima pengiriman ke Singapura Pak. Nah kebetulan schedule kami Cengkareng Singapura ini ada di pagi sampai sore. Jadi kalau Bapak Ibu untuk mengirim ke Singapura bisa menggunakan flight pagi dari Surabaya. Connect langsung same day sampai ke Singapura. Harga ada lebih kompetitif nggak Pak? Ini kalau bicaranya sales, teman-teman logistik pasti nanya nih. Kalau bisa online mereka tanya, Pak harga gimana nih? Harga sangat kompetitif dibanding dengan. Harga sangat kompetitif. Ya, sangat kompetitif. Garuda mekanismenya all in ya, fuel surcharge, security surcharge sudah jadi satu atau masih terpisah?
Sudah all in. All Pak. in ya, All in, kekinian all in. Ya, di RW Bill semua. RW Bill semuanya udah nggak printed RW Bill ya? Ya betul Pak. Sudah netral RW Bill yang dipakai. Ya betul. Oke. Ini informasi yang keren nih buat teman-teman yang baru masuk ke dunia internasional air cargo. Garuda bisa memfasilitasi yang mungkin hitungannya nggak terlalu ribet ya, karena harganya all in gitu ya, Pak. Ya betul. Harganya all in. Jadi ini salah satu kemudahan. Ya. Kemudahan. Mekanisme transit dokumentasi kepabeanan nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Di Jakarta oke ya? Di Jakarta kami punya ground handling yang bisa Langsung memfasilitasi itu langsung karena memang sama-sama Garuda. Iya, sama-sama Garuda. Jadi sama-sama Garuda. akan gampang Pak Udah difasilitasi semuanya lah kan gitu. Iya, betul. Ini kebanggaannya Indonesia memang harus lebih dibanggakan oleh orang Indonesia sendiri. Gitu. Dari sisi operation Pak Rangga, sekarang dengan kondisi yang sudah mulai menggeliat tentunya nih kan, pasar-pasar industri menjadi salah satu target teman-teman pelaku logistik. Kalau bicara logistik biasanya kuantitinya tidak kecil, agak besar kan gitu kan, agak besar. Mungkin perlu yang namanya atensi untuk narrow body, kapasitas maksimal berapa per pieces, ya, karena narrow body. Terus kemudian kalaupun ada weight body kapan adanya, misalnya gitu. Silakan Pak. Baik, untuk narrow body, terutama seperti yang tadi Pak Eko sampaikan sebelumnya ya, sekarang sudah industri penerbangan sudah mulai Menggeliat. aktif lagi, sudah mulai menggeliat lagi, sudah banyak penumpang yang bepergian juga, otomatis kompartemennya harus berbagi Pak, untuk bagasi serta untuk kargo. Secara keseluruhan rata-rata ya, kita bicara rata-rata untuk pesawat narrow body itu kita bisa mengangkut kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 ton sekali penerbangan. Penerbangan untuk jarak 2 jam ya, 1 jam. Betul, untuk barang-barang kargonya kita bisa angkut sekitar kurang lebih 3,5 sampai 4 ton. Per piece-nya berapa sih Pak kalau di Garuda? Per piece maksimal weight-nya? Per piece maksimal weight itu kita bisa angkut sampai 300 kilo Pak. Per piece? per piece. Skid dong tentunya, tapi mungkin ada persyaratan tertentu. Ada persyaratan dimensi yang harus dipenuhi oleh barang tersebut. Apalagi kalau barangnya diangkut dengan menggunakan pesawat narrow body Pak. Karena kan akan berhubungan dengan besarnya pintu pesawat. Betul. Karena kalau barangnya terlalu besar akan repot juga nanti proses. Kan manual handling soalnya kan. Betul, manual handling. 300 kilo masih terima Pak? 300 kilo ada surcharge tentunya. Ada surcharge. Ada surcharge. Iya, betul. Iya. Ini kalau kita bicara narrow body kadang-kadang ukurannya berapa kan gitu kan? Pintu berapa? Kalau saya gampangannya itu ukuran peti jenazah. Gitu kan. Wes pokoknya sak peti jenazah ukurannya kurang lebih seperti itu kan gitu kan. Betul. Nggak ada perbedaan kan? Kira-kira seperti itu ya dimensinya, door size-nya sama maksimal panjangnya biar bisa manuver di dalam saat loading ya. Karena narrow body Bapak Ibu teman-teman logistik nih harus ada dipahami proses loading unloadingnya. Karena apa, narrow body masih diangkut secara manual menggunakan bed conveyor masuk ke dalam dan itu masih pakai porter. Dan di dalamnya kompartemennya narrow body orang nggak bisa berdiri, jongkok pun agak susah. Ya jongkok bukan agak susah, jongkok, dan kalau jongkok ngangkat itu ada keterbatasan. Betul. Kalau udah terlalu overweight, bisa digeser, bodi pesawat kena sobek. Nah ini yang perlu diwaspadai. Nanti mana teknis maksimalnya berapa yang sekiranya bisa acceptable di dalam Garuda Indonesia, ada Pak Rangga nanti bisa kita kasih nomor teleponnya. Silakan Pak. Gitu. Jadi ini benar-benar diperlukan kan gitu kan? Oh iya. Jadi banyak hal sekarang pelaku ekspor, pelaku internasional Pak Rangga, Pak Amran tidak selalu dari industri, tetapi sekarang bergerak kepada pelaku usaha small medium enterprise. Yang memang di Alfi, di kami sendiri itu juga selalu mengedukasi untuk mereka menjadi pemain global. Lucunya karena mereka itu teman-teman ini pelaku saya ini tidak familiar dengan pengangkutan, belum familiar, otomatis seolah-olah wes pokok ini dibungkus karek terbang seperti itu kan, tinggal terbang. Padahal harus ada beberapa atensi. Ya mungkin bisa menghubungi websitenya Garuda ya tentang terkait sama itu. Dan mengenai keagenan harus tetap yang mendapatkan RW Bill atau SMU tetap agent ya. Jadi untuk
Ini sales nih, Ya. sales jualan nih. Jualan nih. Gimana Pak? Jadi Pak, jadi seperti ini. Jadi untuk menjadi suatu keagenan Garuda memang dibutuhkan Persyaratan? lumayan banyak persyaratan. Oke. Salah satunya juga di situ yang saya tahu adalah mempunyai izin untuk perusahaan itu bergerak di jasa angkut barang seperti GPT. itu Pak. Nah, bagaimana dengan pelaku-pelaku usaha yang tidak mempunyai persyaratan tersebut? Nah, ini kita fasilitasi Pak. Jadi kami juga memberikan RW Bill. Iya. Nanti bisa datang ke kantor kami di Jalan Tunjungan Pak. Nanti menggunakan Cargo Service Center Garuda. Cargo CSC. Ya, CSC on kami. Saya lihat ada beberapa teman pelaku logistik yang menjadi agennya CSC. Bisa melalui mereka juga? Bisa. Jadi CSC ini ada 2 jenis. Ada CSC Under principal directly. Yes. Oke. Ada juga yang KSO Pak. Nah, yang dijalankan sama KSO ini memang persyaratannya sama dengan menjadi agent itu tadi. Cuman ada beberapa pelaku usaha yang memang belum atau sudah ngebet mau ngirim, boleh datang ke kantor kami, nanti kami sediakan RW Bill. Siap. Wah, ini kemudahan lagi nih. Ini kemudahan lagi. Silakan datang ke. Tapi bayarnya cash ya Pak ya? Nah, bayarnya langsung ke Garuda Pak. Kita punya nomor rekening. Kita punya nomor rekening dan memang harus cash on carry Pak. Oh gitu ya, langsung direct dibayar ya, Iya, betul, sesuai struktur timbang bayar gitu ya. Betul Pak. Oke. Jadi ini kemudahan nih, kalau teman-teman pelaku logistik kemudian mau direct boleh. Kemudian kalau menggunakan KSO, CSC atau teman-teman agen kargo dari Garuda yang lain bisa juga. Yang jelas keterbukaan sudah mulai siapa saja boleh kan gitu ya. Nah, ini kecepatan dan ketepatan karena untuk berkait sama air cargo itu tidak bisa diremehkan. Regulasinya lebih ketat, kecepatannya lebih cepat, kecepatan lebih cepat kan gitu kan. Ya, jadi akurasinya harus betul-betul paham dan tahu. Di Garuda saya lihat ya orang-orangnya kekinian semua nih kayak gini, muda-muda semua sekarang. Jadi kayaknya lebih kekinian, lebih informatif ya, Pak Amran ya, Pak Rangga. Ini terus kemudian apa lagi nih ya kira-kira dari sisi operation atau sales yang bisa diberikan kepada teman-teman pelaku logistik untuk kemudahan-kemudahan yang lain? Pick up ada fasilitas pick up dulu kan ada namanya yang delivery sama pick up ada Garuda dulu. Sekarang masih ada? Ya. Jadi untuk pengiriman internasional rata-rata pengirim itu langsung ke bandara Pak. Jadi kami hanya menyediakan air bill saja. Cuman kalau misalnya memang ada pengirim yang berpotensi untuk mengirim domestik, bisa datang ke kami ke Jalan Tunjungan. Nanti biaya SMU-nya itu sudah termasuk nanti biaya pick up dari Tunjungan sampai ke bandara dan sampai timbang. Oh, droppingnya berarti di Tunjungan? Iya. Oh, droppingnya di Tunjungan. Harganya all in dengan RA? All in dengan RA semua. Oke. Jadi itu khusus untuk domestik Pak. Khusus untuk domestik. Kalau internasional kami hanya menyediakan RW Bill. RW Bill aja. Nanti pengirim nanti akan didampingi oleh timnya Mas Rangga di gudang untuk mengurus proses sampai penimbangan. Ya, seperti itu. Komoditi apa Pak Rangga yang selama ini menjadi trend setter di Garuda? Di Garuda saat ini mayoritas yang masih jadi primadona itu masih Genco Pak. General Cargo ya? General Cargo. Bahkan kalau saya lihat General Cargo itu industri atau yang e-commerce kurir? Mayoritas e-commerce kurir. Mayoritas e-commerce kurir. Cuman memang beberapa bulan terakhir ini kami juga sedang mencoba untuk menarik untuk mencari market yang lebih luas. Kita coba angkut pelaku-pelaku usaha yang memang punya barang-barang perishable untuk bisa kita angkut terutama untuk tujuan ekspor. Jadi ekspor. supaya pengalaman kita juga bertambah Pak. Jadi mainannya nggak hanya General Cargo melulu kan setiap hari. Supaya pengalamannya berbeda, supaya pengalaman kami juga bertambah. Kami sedang mencoba untuk menarik beberapa komoditi lain untuk bisa kita bantu angkut ke tujuan sesuai permintaan dari customer. Sesuai permintaan customer. Iya, betul. Dan memang bicara pengangkut kalau bisa apapun diangkut ya. Sikat Pak. Sikat ya. Kalau yang DG mungkin ada persyaratan tertentu tentunya. Betul. Iya. Tapi kalau udah berbicara tanjakan General Cargo, kemudian juga terkait sama produk perishable, udah familiar kan gitu. Kemudian Levi's juga dulu kan Garuda sering angkut Levi's juga kan gitu kan. Atau mungkin sekarang masih jalan yang dari Denpasar biasanya. Masih jalan Pak. Masih Jadi jalan.
ini juga buat pelaku usaha yang mau mengirim ikan kerapu hidup misalnya Iya. untuk tujuan Hong Kong. Hong Kong. Nah itu masih jalan Pak, dari Makassar masih sering jalan, dari Itu Makassar, Denpasar. Makassar, Jakarta, Hong Kong. Oh, oke. Makassar, Jakarta, kemudian Hong Kong. Oke. Ya, jaraknya Makassar agak jauh. Ya. Pasti kita juga dari Surabaya harusnya bisa. Jadi ketika Bapak Ibu untuk mau mengirim komoditi ikan hidup, bisa menggunakan flight kami yang paling sore Pak. Jadi kami punya flight Dari itu Surabaya? ya dari Surabaya jam 18. Kemudian langsung nanti connect dengan Cengkareng Hong Kong jam 1 malam. Sehingga mungkin Bapak Ibu silakan diukur oksigennya kira-kira Keperluan oksigennya. keperluan oksigennya seperti apa. Dan itu masih jalan Pak. Komoditi Dan masih itu biasanya first priority ya? Ya betul Pak. First priority, nggak bisa di-upload tuh. Betul Pak. Jadi memang itu Nggak bisa di-upload tuh. Ya. itu. itu Iya, memang first priority kita. Jadi komoditi-komoditi yang hidup, Ya. contoh misalnya live animal seperti itu kita utamakan duluan Pak. Oke, Seperti betul. Ini menarik, lebih luas lagi nih. Teman-teman logistik ya, terkait sama komoditi memang perlu diperhatikan karena ini menyangkut dengan packaging dan persyaratan tertentu. Mungkin di lain kelas, lain waktu kita bisa diskusi tentang teknikal Betul Pak. mengenai packaging dan dokumentasi komoditi-komoditi tertentu oleh teman-teman Garuda. Jadi ini eksistensi secara langsung, mungkin kedepannya kita bisa live ya Pak. Kalau live, teman-teman logistik atau siapapun pelaku usahanya bisa menanyakan secara langsung. Boleh. Nggak usah khawatir, yang ini memang offline. Nanti kita sampaikan nomor teleponnya, Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya lebih lanjut. Nih, kemudian teman-teman pelaku logistik bisa langsung menggunakan teman-teman prinsipal dari Garuda Indonesia, airlines kebanggaan kita. Kita jeda sebentar sebelum kita melanjutkan yang lebih lanjut lagi, lebih seru. Kita ngopi-ngopi sejenak. Tetap di channel ini, kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Melayang tinggi, menjelajah segala benua, mengibarkan sangsaka, menebar citra bangsa ke seluruh dunia. Terbanglah Garuda Indonesia, kebanggaan bersama yang selalu kita bela. Garuda Indonesia akan ku jaga demi nusa bangsa, akan ku jaga demi nusa bangsa. Selamat ulang tahun Garuda Indonesia. Dan semoga semakin jaya untuk Indonesia. Kembali lagi ke rumah logistik DPW Alfi Jawa Timur. Masih dengan Pak Amran, Sales Manager Area Jawa untuk Garuda Indonesia, dan Pak Rangga, Operation Manager Kargo Surabaya. Waktu-waktu ini kita maksimalin mengeksplor beliau-beliau nih. Kesempatan nih. Kita lanjutkan. Pak Rangga, terkait sama sosialisasi tentang produk Garuda, kira-kira apa yang strategi kepada teman-teman pelaku usaha? Mungkin ini sesi sales ya, bukan operation, untuk sosialisasi. Mungkin sales. Pak Amran gimana? Ya, jadi sebenarnya banyak calon-calon pengirim itu memang betul kata Pak Iko tadi masih belum mendapatkan informasi yang banyak. Jadi ketika nanti ada calon-calon pengirim atau calon-calon eksportir, boleh langsung ke kantor kami atau menghubungi website kami. Nanti di sana tanya jawab segala macam, nanti informasi akan kita buka semua Pak. Dari sisi operasional juga persyaratan packaging, terus itinerary flight-nya pakai menggunakan flight apa dari Surabaya dan tujuannya, dan SLA-nya berapa lama sampai importirnya pun ketika nanti misalnya ada kendala di destinasi,
kami bisa bantu akomodir Pak, karena kami juga punya tim di internasional itu, ada beberapa tim Garuda yang bisa kita Di negara tujuan ya? di negara tujuan Pak. Jadi Representatifnya Garuda yang di sana. betul Pak. Jadi mereka juga sudah standby dan kita bisa memanfaatkan mereka Pak. Seperti itu pelayanan kami. Jadi Iya, betul. menghandle kargo ini memang kami semua bekerja sama dan memang kami perhatikan semua itu Pak. Siap, betul. Jadi seperti itu. Ya. Ada jurnal atau informasi yang lain yang bisa disampaikan ke teman-teman pelaku usaha logistik? Mungkin secara reguler ada jadwal diinformasikan. Atau gitu ada? Ada. Jadi Sirkuler ya Pak ya? ya. Jadi setiap sebelum habis bulan kami akan menyebar schedule penerbangan baik itu domestik maupun internasional Pak. Dan kami juga akan memberikan informasi harga. Silahkan di email saja atau datang ke kantor kami, akan kami informasikan di situ. Dan persyaratan segala macam nanti akan kita informasikan Disampaikan. juga. Nanti packaging, how to packagingnya nanti sama Mas Rangga yang lebih spesifik. Oh iya. Menangani Yang tahu persis. yang tahu persis. Kota aneh. Apakah Bapak Ibu mau mengirim buah-buahan, Betul. mau mengirim mangga misalnya, atau sayur, atau ular, atau apa seperti itu Laptop. nanti sama Mas Rangga yang detailnya akan menjelaskan seperti itu. Nah, ini menarik nih teman-teman logistik nih. Lebih dalam nih kayaknya nih. Jadi komoditi kan aneh-aneh ya. Ya betul. Bukan hanya di general cargo, jadi memang ada yang namanya binatang hidup, misalnya DOC ya. Kemudian bahkan beberapa, nggak tahu sekarang masih berjalan nggak? Dulu ada reguler ekspor ular dari Surabaya ke Guangzhou. Betul. Seminggu 1 kali. Final approvalnya ada di Notok ya. jadi custom oke, memang karena BKSDA oke, secara kepabeanan oke semuanya karena memang bukan CITES, jenis ularnya tertentu ya. Gitu, dan diekspor menggunakan Garuda. Nah, kebetulan saya kenal waktu itu eksportirnya dan kadang-kadang juga ditolak juga sama Garuda kan gitu kan. Karena memang tidak approve karena terkait sama packagingnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini bisa Pak Rangga bisa cerita tentang packaging gimana Pak? Ya, jadi begini Pak, terutama ini kalau kita berbicara mengenai pengiriman binatang hidup ya Pak. Iya. Pengiriman binatang hidup tentu kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya selama proses pengiriman itu hewannya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak stres, tidak sakit sehingga saat diterima oleh konsaini di tempat penerima tujuan di negara tempat tujuan ya. masih tetap dalam keadaan baik. Tetap hidup. Itu yang paling nggak pingsan. Nggak pingsan, apalagi nggak boleh mati ya Pak ya. Iya betul. Nah itu salah satu yang memegang peranan penting di situ adalah bagaimana cara kita, cara teman-teman shipper juga untuk mengemas, menyediakan makanan, menyediakan minuman, apa-apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh, dengan baik untuk memastikan segala sesuatunya tetap hidup gitu tadi ya. Nah, komoditinya apa Pak selama ini yang sering diangkut nih kan gitu selain DOC, burung misalnya kan ada ya burung gitu? Ada. Ayam juga kan? Ayam. Apalagi nih Pak? Ayam kita angkut domestik, kemudian hamster. Oh hamster ya? Kita angkut betul. Domestik ya? Domestik. Iya. Kemudian anjing, kucing. Oh ya barang peliharaan. Apa binatang peliharaan Pet betul. Kategorinya. Iya, cuman memang untuk pengiriman hewan live animal, kita mengacu ke manual IATA Pak. Manual IATA Live Animal Regulation. Jadi kita mengadopsi persyaratan kandangnya seperti apa, packagingnya seperti apa, itu kami mengacu dari ketentuan IATA sehingga memang segala sesuatunya juga harus sesuai dengan apa yang sudah dipersyaratkan, karena sebenarnya yaitu persyaratan yang memang sudah ditentukan oleh IATA itu tadi, sudah dites, sudah diuji coba bagaimana caranya supaya binatang yang kita kirim itu tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat dari awal hewan itu dikirimkan sampai pada akhirnya diterima di tujuan. Soalnya si ayam atau si anjing, si kucing nggak bisa ditanyain ya Pak ya? Betul Pak. Mereka kalau capek juga nggak akan ngeluh gitu. Jadi kita yang harus memahami karakter si hewan yang kita kirim tersebut. Iya, jadi dan ini sebenarnya kalau di pengangkutan udara sudah biasa ya Pak ya? Betul Pak.
Gitu. Kucing itu udah hilir mudik Jakarta, Surabaya, kemana-mana, bahkan internasional, anjing peliharaan itu udah biasa ya, Pak ya? Biasa Pak. Udah biasa gitu. Pengiriman melalui kargo tanpa harus didampingi oleh pemiliknya. Iya, pemiliknya. Jadi betul. hewannya berangkat sendiri, hewannya udah jalan-jalan kemana-mana. Iya, pemiliknya tetap tinggal di rumah. Betul. Ya memang perlu diperhatikan adalah dokumentasi kepabeanan dan dokumentasi terkait sama komoditinya. Betul. Surat karantina juga. Surat karantina dan izin ekspornya ya, kemudian izin masuk ke negara tertentu kalau misalnya internasional. Kalau domestik cukup karantina saja ya Pak ya? Karantina Pak. Iya, karantina saja. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau yang belum paham banyak sekali yang naik ke pesawat namanya binatang-binatang. Mulai dari ayam itu ya, ada Surabaya Makassar rutin tuh kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian ini burung lovebird ya. Lovebird, betul. Lovebird itu kalau dikirim bukan 1-2, ratusan ya Pak ya. Iya. Ratusan gitu. Jadi ini akhirnya akan meningkatkan bagaimana traffic trading teman-teman pelaku usaha yang berkaitan sama kargo juga, bahwa semuanya mudah kan gitu kan, semuanya bisa. Tinggal persyaratannya harus dipenuhi, jangan sampai dipaksakan gitu, sampai di sana nanti wah nanti komplainnya siapa kan gitu kan. Ini gambaran. Jadi teman-teman pelaku logistik dan teman-teman pengusaha yang ingin lebih dalam lagi terkait sama bagaimana pengangkutan udara, mungkin kita bisa diskusi ngopi dengan teman-teman dari Garuda, Pak Amran dan Pak Rangga. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan hari ini Pak Rangga dan Pak Arman. Dan ini adalah episode ulang tahun ke-74-nya Garuda. Sekali lagi selamat tuh Pak. Selamat. Jadi semoga Garuda tambah luas, tambah banyak pesawatnya. Amin. Karena kami tunggu seperti Garuda yang dulu. Dan karena itu akan mendominasi penerbangan di Indonesia ini. Kami sangat bangga pakai Garuda Indonesia gitu. Itu yang kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bincang-bincang dengan Pak Amran dan dengan Pak Rangga. Kita cukupkan. Nanti nomor telepon dan informasi lebih lanjut kami akan taruh di tayangan ini. Dan semoga menjadi sesuatu yang informatif dan membuat inovasi pengembangan bisnis Bapak Ibu semuanya, pelaku logistik atau pengusaha yang lain. Ya, karena terus berkembang komoditinya, apa yang diangkut banyak sekali sekarang. Ya, karena memang UMKM pelaku small medium enterprise ini komoditinya udah berkembang nih kan gitu kan. Berkembang bagaimana yang frozen, bagaimana yang fresh fruit kayak buah-buah segar kan gitu kan. Dan komoditi-komoditi yang lain. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua teman-teman logistik di Jawa Timur khususnya. Kita akan ketemu di channel yang berikutnya. Salam untuk logistik Indonesia. Tanjung Perak